Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang manajemen penjualan. Nah, bagi kalian-kalian yang sedang belajar tentang penjualan, silakan, ayo merapat. Oke, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu ada kurang lebihnya ada 9 poin ya. Ada banyak. Ada 9 intinya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang pengertian dari manajemen penjualan, kita harus paham dulu nih tentang dua istilah yang kadang tuh masih rancu, yaitu pemasaran dan penjualan. Nah, setelah ini, coba tanya ke diri kalian, siapa yang masih ketuker antara pemasaran dan penjualan nih ya. Jadi, kesalahpahaman yang terjadi itu tidak hanya pada praktek penjualan saja, tetapi juga pada struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasinya ya, di mana kedua istilah ini sebetulnya mempunyai arti dan ruang lingkup yang berbeda. Kalau istilah penjualan itu merupakan bagian dari kegiatan pemasaran dan pemasaran itu memiliki makna yang lebih luas, meliputi berbagai fungsi dari perusahaan ya. Jadi diingat lagi nih, penjualan itu part of marketing. Oke, sudah terbayang sekarang? Jadi pemasaran itu lebih besar daripada penjualan karena penjualan itu masuk ke dalam pemasaran. Nah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama menurut William J. Stanton dan Charles Futrell, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi. Nah, dari definisi ini, kita tahu proses pemasaran itu mulainya itu jauh sebelum barang-barang diproduksi dan tidak dimulai saat produksi selesai dan juga tidak berakhir dengan penjualan. Kenapa tidak berakhir dengan penjualan? Jadi selling is not the end of the process gitu ya. Karena setelah penjualan itu masih ada yang lainnya. Contoh, kalian pernah dengar yang namanya after sales? After sales itu contohnya kayak garansi. Nah, itu kan terjadinya kan setelah penjualan, tapi ternyata ada lagi setelah penjualan, ada lagi yang lainnya kita jadi. Ya, jadi penjualan is not the end of the process of marketing. Ya, kemudian menurut American Marketing Association atau AMA, pemasaran merupakan suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkonsumsikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan kepentingannya. Kemudian menurut Kotler dan Keller, pemasaran merupakan seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan juga meraihnya, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Itu pemasaran. Nah, kalau penjualan apa? Bagaimana? Nah, kalau pengertian penjualan menurut Douglas J. Dalrymple, ini bukan orang Indonesia nih pasti ya. Manajemen penjualan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program kontak tatap muka yang dirancang untuk mencapai tujuan penjualan perusahaan. Nah, definisi ini menyarankan bahwa manajemen penjualan itu berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis di samping pelaksanaan rencana-rencana pemasaran. Tadi ada disebutkan tentang tatap muka ya. Nah, menurut William Nichols, penjualan tatap muka itu dimaknai sebagai interaksi antar individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
Jadi, penjualan tatap muka merupakan komunikasi orang secara individual yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan seluruh usaha pada umumnya, yaitu meningkatkan penjualan yang dapat menghasilkan laba dengan menawarkan kebutuhan yang memuaskan kepada pasar dalam jangka panjang. Nah, pasar di sini itu bukan pasar physically yang kita tahu gitu ya, pertemuan antara penjual dan pembeli. No, bukan itu pasar yang dimaksud di sini. Pasar yang dimaksud di sini itu adalah konsumen. Ya. Nah, kemudian pengertian penjualan menurut AMA atau American Marketing Association merupakan perencanaan, pengarahan, dan pengawasan penjualan tatap muka termasuk penarikan, pemilihan, perlengkapan, penugasan, penentuan rute, supervisi, pembayaran, dan pemotivasian sebagai tugas yang diberikan pada para tenaga penjualan. Nah, jadi para yang kita sebut sebagai sales itu loh, ya. Kemudian menurut Basus swasta, penjualan merupakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program kontak tatap muka termasuk pengalokasian, penarikan pemilihan, pelatihan, dan pemotivasian yang dirancang untuk mencapai tujuan penjualan perusahaan. Ya. Kemudian, ketika kita berbicara tentang penjualan, maka kita tuh harus tahu kebutuhan dan keinginan dari pelanggan kita atau pasar kita. Nah, akan tetapi untuk memahaminya itu bukan hal yang mudah. Sebagian pelanggan memiliki kebutuhan yang tidak sepenuhnya atau mereka tidak dapat mengartikulasikan kebutuhan ini. Kadang-kadang mereka menggunakan kata-kata yang membutuhkan interpretasi. Jadi mereka tuh kadang tidak bisa mengungkapkan apa yang sebetulnya saya tuh butuhnya ini, tapi tidak bisa mengungkapkan gitu ya. Ada kalanya pelanggan itu tidak tahu apa yang mereka inginkan terhadap suatu produk. Bingung juga gimana ngasih taunya, pakai bahasa apa, kayak gitu ya. Nah, jadi memahami saja itu tidak cukup, tetapi lebih dari sekedar memahami. Bagaimana membantu pelanggan dalam mempelajari apa yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, pemasar harus menyelidiki lebih jauh kebutuhan-kebutuhan para pelanggannya. Nah, ada 5 tipe kebutuhan yang harus diketahui oleh para pemasar. Yang ada di sini, 5 kebutuhan ini menurut Zulkarnain. Yang pertama, kebutuhan yang dinyatakan. Jadi dia verbally gitu ya. Dia bisa mengungkapkan. Misal, ada seseorang yang menginginkan mobil dengan harga murah, maka dia bisa bilang, saya mencari mobil dengan harga sekian sampai sekian. Oke, kemudian yang kedua adalah kebutuhan yang sebenarnya. Misal, pelanggan itu menginginkan mobil dengan biaya operasinya, bukan hanya mengetahui harganya saja yang murah, tetapi juga beserta dengan biaya operasinya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan yang tidak dinyatakan. Misal, pelanggan mengharapkan pelayanan yang baik dari dealer mobil. Kan dia tidak bisa ngasih tahu tuh. Tadi kan ada disebutkan di awal ya, bahwa ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa diungkapkan. Tetapi sebetulnya ada, kebutuhan itu tuh ada gitu ya. Nah, contohnya adalah ini. Kebutuhan yang tidak dinyatakan, yaitu contohnya pelanggan mengharapkan pelayanan yang baik dari dealer mobil, misal pelayanan yang ramah, kemudian disediakan minum, dipersilakan duduk, dipersilakan untuk ngecek gitu misal. Nah, kemudian yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Misal pelanggan agar dealer mobil juga memasukkan sistem GPS ke dalam paket. Kemudian last yaitu kebutuhan rahasia. Misalnya pelanggan ingin agar temannya memandang dirinya sebagai pelanggan yang cerdas. Dengan cara apa? Dia bisa memilih mobil, kemudian bisa melobi si pemilik dealer untuk menambahkan fitur-fitur ke dalam mobilnya, tapi dengan harga yang affordable gitu misal ya. Kemudian ini banyak orang juga sih yang melihat penjualan itu sebagai something yang not eksklusif gitu ya. Padahal penjualan itu
ujung tombak dari sebuah perusahaan. Kalau tidak ada penjualan, maka perusahaan tersebut kan tidak akan ada pemasukan gitu ya. Tapi tetap saja si penjualan ini kadang diartikan negatif. Nah, sebagai seorang pemasar harus memahami si arti penjualan dari aspek budaya, karena dari aspek budaya jika penjualan dikaitkan dengan suatu mitos gitu contohnya ya, akan memunculkan arti yang negatif bagi penjualan. Ini ada beberapa contohnya dianggap negatif nih ya, si penjualan ini dianggap sebagai negatif, something negatif. Yang pertama adalah penjualan itu manipulatif gitu. Jadi penjualan itu dianggap membuat orang membeli sesuatu tapi yang tidak dibutuhkan gitu. Kadang kan ada beberapa wiraniaga atau sales promotion gitu ya, mereka itu tidak masalah mereka kadang si sales promotion ini dianggapnya tidak bermoral, bukan tidak bermoral, gimana ya, mereka itu akan selalu merendah dan juga menerima pandangan sinis, hinaan gitu itu dengan senyuman. Itu sebetulnya walaupun hatinya sakit gitu ya, tapi di wajah mereka tuh harus tetap tersenyum, mereka tuh harus menampakkan wajah yang ramah, kemudian terima gitu ya. Itu kenapa? Walaupun hatinya sakit, tapi dia tetap harus tersenyum. Itu karena apa? Itu semua untuk menciptakan penjualan. Nggak masalah deh saya dihina, tidak masalah deh Anda menghina saya kayak gitu. Yang penting Anda mau beli. Gitu misal ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan penjualan itu manipulatif. Kemudian penjualan menunjukkan suatu kepribadian yang buruk. Kan seperti kita tahu ya, kalau sales promotion itu kan punya kebiasaan membujuk. Mereka itu selalu berusaha untuk membuat orang lain menerima apa yang ditawarkan. Nah, sifat ini dapat dimasukkan ke dalam kepribadian yang tidak bagus. Akan tetapi, tanpa sifat ini, maka akan kemungkinan tidak terjadi yang namanya penjualan. Si sales promotion ini tidak berhasil menjual produknya. Nah, maka si sales promotion ini harus diberikan motivasi secara positif untuk bekerja sebaik mungkin. Nah, kemudian anggapan negatif dari penjualan yang berikutnya adalah penjualan merupakan sesuatu hal yang tidak produktif. Mitos ini menunjukkan bahwa penjual, wiraniaga atau sales promotion gitu selalu bergantung pada orang lain dan tidak dapat menghasilkan sendiri. Ya memang betul selalu bergantung kepada orang lain. Nah kalau misal dia tidak bergantung pada pembeli, ya dia tidak akan menghasilkan. Ya kan tidak mungkin seorang sales promotion atau wiraniaga dia membeli produknya sendiri. Ya, untungnya nanti dari mana? Kan gitu ya. Nah kemudian penjualan yang keempat nih, penjualan hanya untuk ekstrovert saja. Tahu ya ekstrovert ya? Ekstrovert itu merupakan sifat orang yang suka memikirkan orang lain dan cenderungnya agresif, lebih terbuka gitu ya. Mitos ini menyatakan bahwa penjualan tatap muka hanya berkaitan dengan orang banyak gitu ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan teknik atau keterampilan menjual, hanya cukup dengan senyum dan mengingat nama. Tapi kan nggak benar, mas saya sih hanya sekedar senyum dan mengingat nama kemudian terjadi yang namanya penjualan, kan tidak. Nah jadi kalau orang-orang ekstrovert ini kan biasanya pergaulannya luas,
gitu ya. Tapi kalau untuk melakukan penjualan sekedar punya sifat terbuka, ramah, kemudian jaringannya luas, itu kan bukan syarat mutlaknya seseorang bisa melakukan penjualan ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah si seorang sales promotion itu harus tahu tentang kebutuhan konsumen. Kemudian harus paham tentang produknya. Kan nggak mungkin dong menawarkan produk tapi dia tidak paham produk itu gitu. Kemudian seorang sales promotion itu juga harus tahu kegiatan-kegiatan dari kompetitor. Kemudian harus tahu juga kebijakan perusahaan, kemudian harus punya kemampuan untuk menjual. Kan tidak mungkin seorang sales promotion itu orangnya pasif, ya gimana mau melakukan penjualan gitu ya. Kemudian orangnya harus antusias. Makanya betul kalau penjualan itu untuk orang-orang yang ekstrovert gitu ya. Kemudian mempunyai stamina yang kuat. Ya kan harus bertemu dengan banyak orang, menceritakan, ya menjelaskan, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pekerjaan yang berstatus rendah. Nah, ini nih. Kadang-kadang ini yang dianggap atau dipandang sebelah mata itu karena sales promotion itu dianggap sebagai pekerjaan yang statusnya rendah. Padahal sekali lagi seorang sales ya, sales promotion gitu ya, wira niaga itu justru ujung tombak dari sebuah perusahaan. Tanpa mereka, ya perusahaan bagaimana mau mendapatkan profit kalau mereka tidak bisa melakukan penjualan, oke? Nah, kemudian yang berikutnya pentingnya penjualan. Ada 3 alasan utama yang mendasari pentingnya mempelajari penjualan. Yang pertama, setiap orang adalah penjual. Jadi alasan ini tuh secara kodrati itu melekat pada diri manusia. Artinya adalah sejak lahir, dari mulai balita, anak-anak, remaja sampai dewasa itu sebetulnya bisa menjual. Contohnya apa ya? Seseorang dapat bertahan hidup, kemudian menjadi sukses, dapat dikatakan juga sebagai keberhasilan dalam menjual. Kemudian ketika kita memanfaatkan potensi diri itu juga suatu kekuatan dalam menjadi suatu kekuatan dalam kesuksesan dalam menjual. Kemudian yang berikutnya adalah semua organisasi membutuhkan penjualan, of course ya. Walaupun jasa, kalau jasanya itu mau sebagus apapun tapi kalau tidak ada penjualan, nonsen ya. Kemudian banyaknya peluang karir dalam bidang ini. Boleh dikatakan setiap perusahaan itu ada penjualannya kan. Mau itu berupa produk, mau apakah itu jasa atau blended antara barang dan jasa. Contohnya kayak Airways, travel agent gitu ya. Itu pasti kan ada yang namanya penjualan. Nah, jadi ya peluang karir untuk bidang penjualan ini memang terbuka sangat lebar sekali. Maka no wonder ya, bahkan yang bukan dari jurusan ketika kuliah yang ada penjualannya, mereka terjunnya di penjualan. Nah, kemudian yang kita bahas berikutnya adalah lingkungan manajemen penjualan. Ketika penjual menawarkan barang atau jasa kepada pembeli dan pembeli memberi pembayaran kepada penjual, jadi sebetulnya lingkungan manajemen penjualan itu terpusat pada proses pertukaran.
Nah, pertukaran ini akan terjadi jika kepuasan mereka dapat bertambah melalui pertukaran tersebut. Dan jika pengharapan tidak dimiliki oleh kedua belah pihak, maka pertukaran pun tidak terjadi, tidak ada transaksi juga. Nah, tenaga penjualan atau sales promotion tadi, atau sales ya, yang mau berpartisipasi secara efektif dalam melakukan pertukaran harus memahami lingkungan di mana proses tersebut, proses pertukaran tadi ya, terjadi. Ada beberapa perubahan penting dari lingkungan manajemen dari masa ke masa. Yang pertama adalah usia manajer. Semakin bertambah usia dari manajer, juga akan jadi seiring gitu, usia manajer itu seiring dengan semakin lama masa pelatihan dan pengembangannya. Jadi semakin bertambahnya usia berarti semakin banyak juga pelatihan dan juga pengembangannya. Kemudian yang berikutnya adalah semakin tingginya tingkat pendidikan formal, berarti keterampilan ya. Kemudian jabatan manajer penjualan akan menjadi bagian yang lebih integral dari manajemen perusahaan. Kemudian manajer penjualan akan semakin banyak terlibat dalam perencanaan pemasaran, baik sebagai kontributor maupun sebagai eksekutor. Kemudian dasar manajemen pemasaran, dasar dari manajemen penjualan, bukan manajemen pemasaran, ya, salah nulis di sini, yaitu penarikan, pemilihan, pemotivasian, pengkompensasian, dan pengevaluasian. Dan aspek-aspek ini masih akan tetap penting bagi perusahaan. Kemudian untuk strategi penjualan ada beberapa pendekatan. Di sini ada 5. Ini menurut Kotler dan Keller ya pada tahun 92 nih. Yang pertama adalah wiraniaga dengan pembeli. Pendekatannya wiraniaga dengan pembeli atau salesperson ya. Jadi di sini contohnya ngobrol dengan calon pelanggan secara pribadi, baik itu melalui telepon, WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Kemudian wiraniaga dengan kelompok pembeli. Jadi si wiraniaga ini mengadakan penyajian penjualan di hadapan sekelompok pembeli. Jadi mungkin ke komunitas gitu contohnya. Kemudian yang ketiga, tim penjual dengan kelompok pembeli. Jadi tim dengan tim ya, jadi berkelompok. Tim penjual seperti seorang pegawai perusahaan, seorang wiraniaga, dan seorang kayak desainer dan lain-lain lah. Pokoknya siapapun yang terlibat itu mengadakan penyajian penjualan di hadapan sekelompok pembeli. Kemudian yang keempat, penjualan melalui konferensi. Wiraniaga membawa narasumber yang berasal dari perusahaan datang bertemu dengan satu orang pembeli atau lebih untuk membahas bersama berbagai masalah dan juga peluang. Kemudian penjualan melalui seminar. Sebuah tim dari perusahaan melaksanakan seminar pendidikan bagi sekelompok teknisi yang diadakan di perusahaan pelanggan mengenai pengembangan state of the art. Nah, dengan demikian para penjual bertindak sebagai account manager yang mengatur hubungan orang-orang dalam organisasi pembelian dan penjualan. Nah, penjualan sendiri semakin menuntut adanya kerjasama yang lebih besar dan lebih baik. Oke, kemudian struktur penjualan ini terbagi menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama menurut struktur penjualan menurut wilayah. Ini merupakan organisasi penjualan yang paling sederhana, di mana setiap wiraniaga itu ditugaskan semata-mata beroperasi hanya pada satu wilayah
di mana dia mewakili perusahaan secara penuh. Kemudian yang kedua adalah struktur penjualan menurut produk. Para penjual harus tahu produk mereka, terutama kalau produk itu sangat banyak ragamnya, sama sekali tidak berhubungan dan juga kompleks. Kekuatan memori dari seorang salesperson itu dibutuhkan di sini ya. Kemudian yang ketiga ada struktur penjualan menurut pelanggan. Mereka menetapkan organisasi penjualan menurut pelanggan atau menurut lini industri. Keuntungan terbesar dari spesialisasi menurut pelanggan adalah bahwa setiap wiraniaga dapat mengetahui lebih banyak tentang kebutuhan-kebutuhan khusus pelanggan. Karena ini based on customer gitu ya. Jadi lebih tahu kebutuhan dari si konsumen, karena si konsumen sendiri yang akan memberitahukan, saya butuhnya ini loh gitu. Kemudian kompleks yang terakhir. Kalau perusahaan menjual beraneka ragam produk kepada bermacam-macam pelanggan dalam sebuah wilayah yang luas, seringkali perusahaan itu menggabungkan beberapa jenis struktur armada penjual. Blended gitu ya. Para wiraniaga mungkin dispesialisasikan menurut wilayah, produk pelanggan, atau dapat juga yang lebih kompleks lagi menurut wilayah, pelanggan, produk. Ya, gabungan itu antara tiga tadi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kuantitas penjualan. Kalau perusahaan sudah menyusun strategi armada penjual dan strukturnya, maka selanjutnya mereka harus menetapkan besarnya armada penjual. Dan wiraniaga merupakan salah satu dari aktiva perusahaan yang paling produktif dan paling mahal. Karena apa ya, kan mereka aset ya. Tanpa salesperson ini, tanpa wiraniaga ini, sekali lagi perusahaan itu tidak akan mendapatkan profit. Nah, menurut pendekatan yang ada di dalam screen kalian itu, perusahaan itu harus mengikuti berapa langkah ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Ya, yang pertama adalah para pelanggan dikelompokkan menjadi beberapa kelas menurut volume penjualan, entah itu tahunan dan lain-lain ya, tergantung dari kebutuhannya. Jadi mereka tuh dikelompokkan, disegmentasikan, nah gampangannya gitu. Kemudian frekuensi kunjungan kepada seorang debitur per tahun ditetapkan di setiap kelas. Ini menunjukkan berapa besar intensitas kunjungan yang harus dicapai perusahaan dibandingkan dengan para pesaingnya. Kemudian yang ketiga, banyak debitur pada setiap kelas dikalikan dengan frekuensi kunjungan yang diinginkan. Kemudian hasil kali ini dijumlahkan akan diperoleh total beban kerja per tahun. Kemudian rata-rata jumlah kunjungan per tahun dapat dilakukan seorang wiraniaga ditetapkan. Jumlah wiraniaga yang dibutuhkan ditetapkan dengan jalan membagi total kunjungan tahunan yang diperlukan dengan rata-rata jumlah kunjungan yang dilakukan oleh seorang wiraniaga. Kemudian proses penjualan itu ada dua. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam upaya melatih para wiraniaga agar menjadi orang yang giat mencari dan mendapatkan pesanan. Kedua pendekatan ini yaitu pendekatan pada penjualan dan pendekatan yang berorientasi pada pelanggan. Untuk yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada penjualan. Pada pendekatan ini, para wiraniaga diberikan pelatihan mengenai teknik-teknik penjualan yang high pressure, memaksa, yang penting, malah bahasa Jawa ya. Yang penting melakukan penjualan. Kalau orang-orang itu nyebutnya apa ya? Closing. Nah, yang penting ada penjualan. Dengan cara yang high pressure ya, memaksa, seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual mobil. Ya, contoh aja sih. Atau sales yang biasa kita lihat itu, mereka kan ketika menawarkan itu kesannya kayak memaksa ya. Karena ya mereka dituntut untuk yang penting ada penjualan gitu. Kalau di dalam pendekatan yang berorientasi pada penjualan ini, contohnya itu kayak memuji produk yang sedang ditawarkan itu secara berlebihan.
kemudian membandingkan dengan produk pesaing, menjatuhkan produk pesaing, kemudian pokoknya membanggakan produknya sendiri gitu ya. Pada pendekatan ini berasumsi bahwa pelanggan tidak mungkin membeli atau tidak dipaksa. Mereka bisa terpengaruh oleh penyajian yang tutur kata yang manis, kemudian boleh dikatakan bukan manipulatif sih ya, tapi kayak yang tadi loh, mereka tuh kan membanggakan produknya gitu, terus kemudian juga membandingkan dengan produk yang pesaing, kemudian menjelekkan produknya pesaing kayak gitu ya. Nah, kemudian pendekatan yang berorientasi pada pelanggan. Nah, pendekatan ini yang paling banyak digunakan dalam penjualan yang profesional sekarang ini. Nah, jadi si para salespersonnya, sales promotionnya, wiraniaganya itu dilatih untuk memecahkan masalah pelanggan. Jadi orang-orang ini belajar tentang cara mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mencari pemecahannya. Pendekatan ini berasumsi bahwa kebutuhan pelanggan memberi peluang penjualan, kemudian bahwa pelanggan menghargai saran-saran yang baik, bahwa mereka akan setia kepada wiraniaga yang selalu menyimpan kepentingan para pelanggan di dalam hatinya. Jadi di sini juga ada yang namanya interpersonal relationship antara si penjual dengan pelanggannya. Ada hubungan antar orang. Jadi hubungannya bukan hanya sekedar penjual dan juga pembeli doang gitu ya. Kemudian lanjut saja. Itu tadi dua pendekatan pada proses penjualan. Kemudian ada beberapa kesalahan penjual. Ini mungkin tidak semua orang mengalami. Ini hanya contoh saja ya. Mungkin juga apa yang dialami oleh penjual yang menjadi kesalahan mungkin tidak ada di sini. Mungkin kalian bisa menambahkan di kolom deskripsi ya. Jadi ini menurut George Kahn, ada beberapa kesalahan penjual yang relatif sering terjadi. Yang pertama adalah mencari alasan untuk membenarkan kegagalan penjualan. Contoh, hari ini tidak ada penjualan soalnya hujan. Nah, itu kan mencari alasan. Kemudian kembali ke calon pembeli dengan membawa berita yang selalu sama. Ngapain kamu ke calon konsumen, calon pembeli kalau informasi masih itu lagi, tidak ada perubahan, tidak ada update gitu ya, informasinya tidak up to date gitu. Kalian terlalu cepat menyerah, tidak ada penjualan, udahlah tutup aja gitu. Contoh. Kemudian menganggap remeh data dan angka yang tersedia. Misal kurang menerima kalau ada penurunan dalam penjualan, denial, nah itu. Kemudian tidak menghiraukan relasi pelanggan. Nah, ini kadang kan kalau semisal seorang pelanggan merasa tidak puas dengan sebuah produk, maka dia cenderung akan menceritakan kepada orang lain. Tanpa diminta, mereka akan memberikan pendapatnya tentang sebuah produk. Gitu. Berbeda dengan kalau semisal mereka puas, mereka jarang untuk menceritakan produk tersebut kepada orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah melupakan karyawan di bagian lain. Jadi ketika terlalu fokus pada penjualan, mereka lupa dengan bagian yang lain. Kemudian takut pada pembeli, takut nggak beli gitu ya. Contohnya. Kemudian mencoba menjual tanpa mengenal calon pembeli. Nah, ini yang merupakan kesalahan karena apa? Ketika kita mau menjual, kita tuh harus tahu siapa pembeli kita, kemampuan mereka membeli. Jangan sampai kita menjual produk ke orang-orang yang tidak butuh itu, satu. Kemudian yang kedua, produk itu banyak dibutuhkan, tapi kemampuan membeli dari pasar potensial kita itu kurang daya belinya gitu. Mereka butuh tapi mereka nggak punya uang, ya sama aja bohong. Ngapain kita produksi? Ngapain kita jual gitu ya. Kemudian meremehkan pendidikan dalam bidang penjualan.
adanya training gitu. Padahal kan sekarang ini kalau kita mau menghadapi orang lain itu kan ada skillnya. Kita berbicara di depan orang one on one, dengan kita berbicara atau kita menawarkan produk kita ke semisal kayak di seminar tadi ya, kita berbicara di depan banyak orang, itu pasti punya strategi yang berbeda dan feel-nya juga akan berbeda. Ketika kita one on one, kita akan lebih percaya diri. Tetapi ketika kita berhadapan dengan banyak orang, kita akan cenderung grogi. Nah, itu kan ada tekniknya. Dan itu jangan diremehkan, gitu ya. Kemudian hanya memburu pesanan yang besar. Dan ini ada yang ada kaitannya sama nomor 16 itu, meremehkan pesanan-pesanan kecil. Itu kan fatal. Ngapain hanya menunggu pesanan yang besar dan mengabaikan pesanan kecil? Jadi semuanya harusnya, karena kita tujuannya adalah bukan hanya sekedar mengejar profit, tapi juga mengejar kepuasan dari konsumen kita, maka kita puaskan konsumen. Mau pesanan seberapa ya diterima saja, gitu harusnya ya. Kemudian menjadi tuan rumah yang tidak ramah. Loh, wong kita membutuhkan pembeli kok malah kita tidak ramah. Kan suka ada yang kayak gitu ya, salesnya itu tidak ramah, ditanya judes apa dan sebagainya. Kemudian tidak menyajikan produk dengan penuh perhatian, taruhnya ngasal atau tidak tahu tentang produk, itu juga termasuk. Kemudian menerima penolakan tanpa perjuangan, ditawarkan sekali, kemudian si konsumen nolak. Nah, si wiraniaganya ini langsung kicep. Nah, itu kan juga salah. Padahal ya kalau ke orang yang sama mungkin didatanginya lagi nanti, tapi dengan informasi yang lain. Nih, kembali ke poin 2. Jangan kembali ke calon konsumen dengan membawa berita yang selalu sama. Berarti harus ada di upgrade tuh informasinya gitu. Kemudian yang ke-14, berusaha menyamakan diri dengan penjual-penjual lain. Karena kita harus punya ciri khas. Gitu. Kemudian menghindari pembeli yang tidak puas. Padahal pembeli yang tidak puas ini juga bisa memberikan dampak yang positif loh terhadap perusahaan. Jadi perusahaan itu kan tahu kesalahannya ada di mana dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut supaya tidak ada lagi pembeli yang tidak puas. Kemudian berikutnya meremehkan tadi pesanan kecil sudah ya. Karena bersaing di bidang harga, padahal seharusnya bersaing di bidang mutu, karena ada istilah yang menyatakan bahwa ada harga ada kualitas ya. Percuma juga harga murah tapi barangnya cepat rusak juga ya kan. Jadi nanti pembeli ya belinya cuma satu kali itu toh, mereka tidak akan kembali lagi. Padahal kan kita butuhnya konsumennya yang loyal gitu ya. Setelah dia beli sekali maka dia akan kembali lagi untuk membeli lagi yang lain gitu. Nah, kemudian menjauhi calon pembeli baru. Jadi mereka tuh hanya kesalahannya gitu ya, hanya berkutat pada pelanggan yang sudah pernah membeli gitu. Tapi tidak mau untuk menjaring pembeli baru. Padahal tidak menutup kemungkinan banyak calon-calon pembeli yang baru gitu. Itu saja untuk materi pada hari ini. Kita ketemu lagi di video yang akan datang, di video lain yang lebih informatif gitu ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.